ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja juga anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sekali lagi untuk membekali diri kita dengan ilmu fardhu ain yang insyaallah akan mendekatkan kita selangkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ilmu agama adalah ilmu yang paling penting, oleh karena itu disebut dengan ilmu fardhu ain. Ilmu yang wajib kita tuntut, ilmu yang mesti semuanya kita membekali diri dengan ilmu tersebut. Karena tentunya bukan saja untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti, yang terpenting juga mampu membimbing hidup kita, apalagi dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan pada saat ini. Karena Rasulullah SAW sudah memastikan apabila salah seorang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, senantiasa dia mampu menghadapi segala realita kehidupan, apakah itu yang tentunya menyenangkan ataupun menyusahkan, maka semua itu akan mudah dihadapi apabila seseorang, kata Rasulullah, memiliki ilmu agama. Idza aradallahu khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan segalanya baik kepada seseorang, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dahulu kepada dia ilmu agama. Karena dengan ilmu agama segala sesuatu yang dihadapi itu mudah untuk diselesaikan apabila segala sesuatu dihadapi dengan perspektif agama. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr itu jelas sekali manusia selalu keliru dan salah ketika menghadapi hidup ini kalau tidak ada ilmu agama yang menjadi dasar untuk menilai realita kehidupan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqan fa yaqulu rabbi ahana. Manusia selalu menganggap realita yang terjadi kepada dirinya itu adalah ukuran kehidupan. Kalau segalanya Allah berikan, Allah sediakan, keinginannya bisa tercapai, maka itu bahagia. Dan apabila kenyataannya apa yang dia inginkan dia tidak dapatkan, kehidupannya susah dan sulit, maka dia segera menyimpulkan hidupnya susah. Kalau kata Allah tidak begitu. Orang yang senang belum tentu bahagia, karena ukuran dalam perspektif agama mampu dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang susah pun demikian, apakah dia mampu bersabar? Maka dua
peluang pahala dan kebahagiaan. Apa artinya kaya? Apa artinya senang kalau tidak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan sedikit apapun nilai dari Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya susah kalau seandainya tidak dihadapi dengan kesabaran? Maka Rasulullah SAW menyatakan hidup orang mukmin itu selalu enjoy. Hidup orang mukmin itu selalu bahagia. Kenapa? Karena punya dasar, punya perspektif dalam menilai realita. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh aneh, luar biasa urusan yang terjadi kepada orang yang memiliki iman. Banyak orang Islam yang muslim tapi tidak ada imannya, maka tidak pernah bahagia walaupun senang, dan tidak merasa sabar ketika dapat kesusahan. In asabahul khairu syakara wa in asabahu syarru sabar. Kalau dapat senang dia bersyukur, lain syakartum la azidannakum. Kalau syukur pasti dijaga, ditambah lagi apa yang Allah berikan. Dan kalau sabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala. Oleh karena itu pentingnya sekali mencari ilmu agama. Untuk bekal apa? Bekal menghadapi hidup. Biar betul menghadapi hidup ini dengan keimanan. Percaya kepada qada dan qadar, itulah yang menyebabkan emosi selalu stabil. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ilmu fardhu ain, ilmu agama, apakah yang berkaitan dengan akidah, apakah yang berkaitan dengan syariat, ataupun yang berkaitan dengan akhlak, hubungan amalan antara manusia dengan manusia yang baik. Baik, hari ini kita masih meneruskan di hadis yang kedua berkaitan dengan waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala memastikan kepada kita, menunjukkan bahwa sholat itu adalah perbuatan yang serius. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas seorang mukmin yang ditentukan waktunya. Tidak sembarangan seseorang menunaikan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hamba-hambanya bagaimana mengibadahi Allah sesempurna mungkin. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya Allah yang tentukan. Waktunya Allah yang tentukan. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali sebetulnya fasilah atau penghujung dari setiap ayat setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Karena memang setiap syariat apapun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat manusia, untuk hamba-hambanya, tidak akan keluar daripada makna alimun hakim. Allah itu Maha mengetahui, karena kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, Allah Maha tahu apa kekurangan kita, apa kesempurnaan kita, apa kelebihan kita. Hakimun, dan Allah itu Maha bijaksana setiap kali menentukan syariat yang harus dikerjakan oleh hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat di mana itu tidak menjadi kesempurnaan bagi hambanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sholat yang lima waktu, termasuk waktu sholat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua ibadah termasuk juga waktu sholat yang Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kategori ta'abbudi. Apa yang maksud
ta'abudi artinya kita wajib menerima ibadah tersebut sami'na wa ata'na. Ketika kita ingin tahu kenapa sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Itu disebut dengan ta'abudi. Tidak ada jawaban karena itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala ingin ibadah. Walaupun barangkali kita mampu lebih dari 2 rakaat salat subuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa itulah keinginan Allah caranya ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasul sampai Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau mau kita mengibadahi Allah dengan sebaik-baiknya dan sempurna-sempurnanya, Allah mengatakan Rasul kalian adalah contoh yang paling baik, uswatun hasanah dalam beribadah. Oleh karena itu di sini bersifat ta'abud. Termasuk juga waktu sholat. Kenapa Allah memilih waktu sholat zuhur setelah tergelincirnya matahari? Kemudian sholat asar apabila matahari mulai menguning. Kemudian sholat maghrib apabila datang syafaq ahmar. Kemudian sholat isya apabila malam. Kemudian sholat subuh apabila pecah waktu fajar siddiq. Itu semuanya adalah ta'abud. Tetapi tidak sedikit yang kita yakini apapun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, semua syariatnya kalau kita pikirkan mendalam pasti ada hikmah. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan penelitian. Ada orang yang mengatakan fungsi sholat itu baik sekali, sama seperti orang yang melakukan senam atau yoga, kata orang lain. Karena sholat itu konsentrasi penuh, bahkan dilakukan 5 waktu dalam sehari. Sehingga memang betul ada tentara-tentara Korea yang mereka dihantar ke Irak. Mereka menemukan bahwa orang Islam begitu. Kenapa? Karena mereka melakukan konsentrasi, melakukan gerakan 5 waktu dalam sehari. Tetapi itu maksud dari hikmah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat? Tentunya bukan itu. Sama seperti waktu sholat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ada beberapa peneliti yang mencari hikmah di sebalik penentuan waktu sholat. Umpamanya waktu sholat subuh, di mana spektrum matahari itu atau alam ketika itu memberikan warna biru. Kata mereka, kata para peneliti, ini ada kaitannya dengan frekuensi tiroid yang ada hubungannya dengan sistem metabolisme tubuh. Sehingga orang yang selalu kesiangan sholat subuh tidak mendapatkan spektrum ini, bawaannya adalah malas hidup. Ini sebuah penelitian saja. Tapi memang Rasulullah SAW meriwayatkan, memberikan sebuah hadis dalam riwayat Bukhari bahwa waktu subuh adalah waktu yang penuh berkah untuk umat. Maka Rasulullah SAW melarang orang waktu subuh masih dalam keadaan tidur. Kemudian di waktu siang hari atau waktu sholat zuhur, spektrum langit ini berwarna kuning. Itu berkaitan dengan sistem pencernaan dan berkaitan dengan keceriaan. Ini sebuah penelitian saja. Kemudian waktu asar, warna oranye menunjukkan kreativitas
kemudian mendapatkan sinar ataupun suasana warna oranye, menurut para peneliti itu sedikit banyak mempengaruhi kepada daya kreativiti seseorang. Waktu maghrib apabila warna merah datang, dan Rasulullah SAW dalam hadis menyuruh supaya anak-anak segera masuk ke dalam rumah. Mungkin kalau dikaitkan dengan orang tua kita, ada sandekala kalau waktu maghrib, sebetulnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada waktu itu spektrum langit memberikan warna merah, di mana daya iblis, jin ataupun setan ketika itu sedang kuat-kuatnya masuk ke malam. Maka ini memberikan keyakinan, kemudian juga ada hubungannya dengan saraf dan tulang. Ini menurut peneliti. Ataupun waktu sholat isya masuk ke waktu malam, di sini menyimpan ketenangan dan ketentraman. Jadi itulah beberapa peneliti, walaupun waktu sholat ini merupakan ta'abbud, adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, dan kita tidak perlu memikirkannya. Kenapa sholat zuhur setelah tergelincir matahari, sholat asar waktunya sekian, sholat maghrib dan sebagainya? Sebetulnya itu adalah ta'abbud. Tetapi apapun yang manusia pikirkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya dan pasti ada kebaikannya. Itulah kenapa di dalam Al-Quran setiap ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat selalu ditutup dengan apa? Innallaha alimun hakim. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Ini hikmah dari ayat-ayat syariat di dalam Al-Quran. Baik, kita masuk kepada hadis yang kedua dari Rasulullah SAW. Hadis ke-144 sebetulnya di dalam kitab Bulughul Maram dari Abi Barzah Al-Aslami qol, kana Rasulullah SAW yusalli al-asr summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyatun wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isya wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yantafilu bi salati al-ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yakrahu bi sittina ila al-mi'a muttafaqun alaih. Sahabat Abu Barzah beliau mengatakan keadaan Rasulullah SAW sholat asar. Kemudian salah seorang dari kami pulang ke kediamannya di ujung kota Madinah. Wasyamsu hayyatun, sementara matahari masih terik. Pertama, tentunya sahabat tadi ingin memberikan informasi kepada kita bahwa Rasulullah SAW sholat asar dalam keadaan matahari yang masih terik, masih panas. Kalau di hadis yang pertama, sholat asar itu apabila matahari mulai menguning. Kalau dikompromikan antara hadis yang ini dengan hadis yang pertama, maka hadis ini adalah permulaan dari waktu sholat asar, di mana waktu sholat asar matahari dalam keadaan masih panas, dan itu yang disebut kemarin dengan afdalullah, waktu yang sebaik-baiknya. Sedangkan apabila matahari menguning, maka itu disebut dengan waktu ikhtiyari, waktu pilihan, dan setelah itu maka disebut dengan waktu asar yang daruri, yang sangat darurat, karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isya.
dan beliau ini suka mengakhirkan waktu sholat isya. Inilah dalil pada kita kalau seandainya ada hal-hal yang membawa maslahat kepada kita. Dan tentunya Rasulullah SAW mengakhirkan di sini bukan mengakhirkan sholat untuk sholat munfarid, bukan. Sehingga orang lain umpamanya sholat di masjid, sholat isya berjamaah, karena tahu dalil ini Rasulullah SAW suka mengakhirkan sholat isya, akhirnya tidak pergi ke masjid berjamaah dan sholatnya umpamanya jam 9 jam 10. Ketika ditanya kenapa, ikut sunnah Nabi, bukan itu. Nabi Muhammad SAW mengakhirkan isya itu tetap dalam keadaan berjamaah. Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa hidupnya sholat menjadi imam dan berjamaah di dalam sholat-sholat fardu. Wa kana yakrahu nauma qablaha. Nabi Muhammad itu membenci, ini bencinya membenci nafsiyah atau syar'i. Kalau ulama mengatakan, apakah sukanya tadi mengakhirkan sholat isya itu karena suka alasan pribadi, kesenangan pribadi, seperti mana Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya? Apakah itu adalah syar'i, tidak sukanya karena syariat, atau karena dirinya sendiri tidak suka? Para ulama mengatakan Rasulullah SAW suka dan tidak sukanya adalah syar'i. Oleh karena itu ini menjadi sunnah kepada kita. Rasulullah SAW suka mengakhirkan sholat isya, dan beliau sangat membenci tidur sebelum sholat isya. Wal haditha ba'daha, dan ngobrol setelah sholat isya. Apalagi di kita ngobrol ngaler tidur, ngobrol ya tidak ada maslahatnya, apalagi sambil bawa kopi, bawa kartu gaple, bawa kartu remi sampai jam 12 malam atau sampai jam 2, pulang ke rumah ngantuk, jam 3 tidur, jam setengah 5 azan masih tidur di rumah. Karena nanti ada hadis, apakah orang yang tertidur untuk mengakhirkan sholat isya, apakah itu termasuk dari orang yang melalaikan sholat? Maka kata Rasulullah, tidak. Nanti ada 3 pendapat waktu sholat isya. Ada yang mengatakan sepertiga awal, ada pertengahan malam, dan ada yang di akhir malam. Nanti kita akan ketemu dengan hadis seperti ini. Jadi Rasulullah SAW suka mengakhirkan sholat isya. Kemudian beliau tidak suka tidur sebelum sholat isya. Bagaimana dengan hadis-hadis dahulu, di mana para sahabat ketika kita bicarakan tentang apakah tidur membatalkan wudu, ada di antara para sahabat yang duduk di masjid menunggu sholat isya sampai ketiduran. Apakah ini yang dimaksud dibenci oleh Rasulullah? Bukan. Tidur yang bablas setelah maghrib kemudian tidur. Wa kana yantafilu min sholatil wada. Beliau juga tidak suka ngobrol setelah sholat isya, kecuali untuk urusan yang manfaat. Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini, beliau diriwayatkan suka as-sabr, begadang dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu Imam Bukhari meletakkan sebuah bab dalam sahihnya, itu adalah bab begadang untuk mencari ilmu. Begadang untuk mencari ilmu. Oleh karena itu barangkali ada orang yang diskusi, barangkali ada orang yang kajian, maka tidak termasuk kepada hadis Rasulullah yang mengatakan beliau tidak suka orang yang ngobrol setelah sholat isya, kecuali kalau
ketika beliau mengetahui antara lelaki dengan lelaki yang lain kenal wajah-wajahnya. Selama mana beliau sholat subuh itu, sepanjang apa? Kata dalam hadis disebutkan ketika beliau masuk ketika sholat subuh dalam keadaan gelap, tidak jelas antara satu dengan yang lain. Pada waktu itu tidak ada penerangan, dan beliau mengakhiri sholat subuhnya ketika seseorang dengan orang di sampingnya sudah mulai jelas. Sepanjang apa? Wa yaqrabu bisittina ilal mi'ah, yaitu sholat subuhnya beliau selalu membaca setiap rakaatnya antara 60 sampai 100. Itulah yang menyebabkan yang tadinya ketika rakaat pertama mengangkat tangan belum jelas siapa yang di sampingnya, setelah assalamualaikum dilihat, oh ternyata yang di sebelah itu adalah kawannya yang dia kenali umpamanya. Dan itu semuanya sholat subuhnya terjadi apabila beliau membaca kurang lebih 60 sampai 100 ayat. Dan memang sunnah di dalam hadis Rasulullah SAW untuk sholat subuh memanjangkan surat di setiap rakaat. Ukuran kita tentunya ini 60 sampai 10 disebut al-awsat, bacaan-bacaan yang pertengahan, bukan bacaan yang panjang. Kita tidak bisa bayangkan seberapa banyak atau sepanjang apa bacaan. Karena ada di zaman Rasulullah SAW seorang lelaki yang komplain kepada Rasulullah. Mu'adz bin Jabal, beliau membaca di sholat Isya rakaat yang pertama Al-Baqarah 286 ayat. Kemudian di rakaat kedua Ali Imran 200 ayat. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang besoknya itu punya acara membereskan tanaman kurma, maka dia tidak tahan. Kemudian mufaroqah itu adalah keluar dari jamaah. Kalau imamnya ini terlalu lama, imamnya salah, kemudian mufaroqah, kemudian dia jadi sholat sendiri, sah tidak? Imamnya terlalu lama, itu kira-kira imamnya umpamanya 1 juz, kemudian tidak tahan. Kita banyak acara, apalagi membaca surat itu bukan wajib, ya? Apalagi kitanya tidak paham. Di antaranya orang yang bisa senantiasa tahan menjadi makmum dengan bacaan yang panjang ketika seseorang paham apa yang dibaca. Kalau tidak paham, sehebat apapun isi dan kandungan ayat Al-Quran sampai kepada ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, kita tidak ada respon apapun, malah jadinya adalah bosan. Betul tidak? Betul begitu. Ya. Makanya mufaroqah itu keluar dari jamaah. Kemudian ada yang melaporkan kepada imamnya, dia ini waktu kamu sedang menjadi imam, dia keluar kemudian tiba-tiba ruku sendiri, berpisah dari jamaah. Kemudian kata sahabat ini, dia itu munafik, keluar dari jamaah sholat, merasa dituduh munafik, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dia bilang saya munafik. Apa masalahnya? Saya besok banyak pekerjaan. Dia tidak kira-kira. Sholat di rakaat pertama Al-Baqarah, di rakaat kedua Ali. Kata Rasulullah, jangan begitu. Yang disalahkan adalah imam. Kalau mau baca panjang, baca ketika sholat sunnah ataupun mubari ataupun sepakat dengan kawan-kawannya yang sedang memurojaah Al-Quran. Jadi kalau memang terpaksa harus mufaroqah, yaitu berpisah dari imam. Wa kana yantaqilu min sholatil badan hatta ya'rifa rajulun
menyelesaikan sholat subuh itu sampai akhirnya dia tahu siapa orang yang di sebelahnya, karena kira-kira sholat subuh itu bacaan setiap rakaatnya adalah 60 sampai dengan 100 ayat. Pelajaran hadis yang kedua ini, yang pertama adalah waktu sholat asar, yaitu masih terik matahari. Itu yang disebut dengan waktu afdal. Kata Rasulullah, as-sholatu li awwali waqtiha. Seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah perbuatan yang paling baik dan dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, as-sholatu li awwali waqtiha. Sholat di awal waktunya. Maka datanglah ke masjid. Waktu yang afdal. Bahkan tentunya kemarin kita tahu bahwa kenapa para ulama mengatakan hafizu ala sholat ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran disebutkan wa sholatul wusta dan sholat wusta. Apakah yang dimaksud dengan sholat wusta? Para ulama mengatakan sholat asar. Karena sholat ini sama persis seperti sholat subuh, di mana para malaikat melakukan pergantian shift kerja, dan setiap kali kita yang sedang sholat subuh ataupun sholat asar, maka catatan yang dibawa oleh para malaikat yang bergantian selalu ada nama kita yang sedang dalam keadaan sholat berjamaah. Itu kelebihannya sholat asar. Oleh karena itu jangan ditinggalkan ataupun jangan sampai terlambat waktunya. Dan apabila sholat asar sudah matahari dalam keadaan menguning, maka itu ada disebut dengan waktu yang ikhtiari. Ikhtiari ini masih pilihan, tidak disebut afdal tapi boleh. Namun apabila sudah keluar dari waktu menguning, sebetulnya itu sudah masuk kepada waktu yang darurat, bisa-bisa masuk ke waktu maghrib. Kata Rasulullah, siapa orang yang mendapatkan 1 rakaat di sholat asar dan sisanya adalah di waktu maghrib, maka sebetulnya dia mendapatkan sholat asar, masih dapat waktu sholat asar dengan syarat 1 rakaat. Kemudian Nabi lebih suka mengakhirkan isya. Ini adalah bukan karena keinginan pribadi atau kesukaan pribadi seperti ini. Kalau kita diberikan pilihan, kalau sholat zuhur maunya di awal atau di akhir. Kalau pilihannya adalah pribadi kita, tentunya di akhir. Apalagi sholat subuh, maunya di subuh pagi atau subuh berat. Yang maunya subuh berat, ya, begitu. Jadi Rasulullah SAW ketika disebut oleh para sahabat dia menyukai, itu menyukainya bukan menyukai karena kesenangan pribadinya, tetapi apa? Suka secara syar'i. Maka jadilah ini sunnah, mengakhirkan sholat isya. Tidak tidur sebelum sholat isya, tidak ngobrol setelah waktu isya kecuali untuk kemaslahatan. Ini tadi disebutkan Imam Bukhari menulis bab begadang dalam thalabul ilmi, termasuk juga kajian, termasuk juga diskusi, ataupun memang seperti yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Sampai begini Imam Syafi'i mengatakan, syahul layali ala tuli, begadang malam itu dengan mencari ilmu, meneliti ilmu, itu lebih nikmat dibandingkan dengan bersama istriku. Sampai begitu, tidak ada kenikmatan oleh para ulama walaupun dibandingkan dengan bersama istrinya. Maka seperti Imam Ahmad, kemudian para ulama-ulama yang lain, atau ada sebuah kitab namanya Al-Muzab. Al-Muzab ini adalah ulama bujangan. Bujangan bukan karena tidak mau menikah, karena sebetulnya waktunya semuanya dikhidmatkan untuk umatnya, untuk agama. Akhirnya tidak sempat
Jadi para ulama di waktu malam itu melakukan penelitian. Oleh karena itu Imam Bukhari menulis bab begadang dalam thalabul ilmi. Bukan begadang gaplek, begadang remi, begadang lewat boleh begadang lewat. Baik. Yang keempat, Nabi selesai dari sholat subuh ketika keadaan bisa saling mengenali, memilih surat-surat yang dibaca dalam rakaat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Sunnah sholat subuh adalah memanjangkan sholat. Jadi jangan sampai orang datang ke masjid ini kemudian sudah qomat, sampai ke masjid sudah selesai sholat. Apalagi kalau hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Karena sunnahnya sholat subuh itu adalah panjang. Di hari Jumat itu khusus Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membaca surat Sajdah dan surat Al-Insan. Ya, di negeri lain, umpamanya di Malaysia, karena imam itu adalah pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah, maka imam itu harus memiliki kompetensi, harus memiliki kemampuan sebagai imam. Di antaranya wajib dia membaca di hari Jumat 2 surat ini. Jadi kalau tidak bisa dilaporkan, dia jadi pegawai negeri tidak amanah. Begitu, gajinya harus dipotong karena surat Al-Insan diganti dengan surat Al-Ikhlas, atau surat tadi As-Sajdah diganti dengan surat Al-Kafirun. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Baik, hadis yang ketiga. Wa indahuma min hadis Jabir, dan dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari hadis Jabir, wal isya'u ahyana wa ahyana, dan sholat isya kadang-kadang juga kadang-kadang. Ini pengakuan para sahabat. Idza ra'ahum ijtama'u ajal. Apabila Nabi Muhammad SAW sudah melihat jamaahnya semua berkumpul, ajal, maka dia menyegerakan sholat isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Apabila Nabi Muhammad SAW melihat jamaahnya belum berkumpul karena lambat, akhar, dia pun akan melambatkan sholat isya. Kalau di sini barangkali terjadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah apabila Nabi Muhammad melihat jamaahnya sudah berkumpul, sementara kita tidak pasti apakah orang-orang yang dekat masjid ini, laki-laki yang dekat masjid ini ke masjid juga, sehingga kita nunggu sampai jam 9 belum datang juga, ribut karena tidak pasti jamaah kita. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu adalah hampir mendekati wajib, bahkan itu adalah syiar, bahkan sunnah muakkadah. Kata Rasulullah, kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala membolehkan saya kumpulkan kayu bakar dengan para sahabat, datang ke setiap rumah, membakar rumah yang di dalamnya ada laki-laki muslim tapi tidak mau pergi ke masjid. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, afdhalus sholat fil bait, sebaik-baiknya sholat adalah di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib. Berarti buruk sekali sholat wajib di rumah bagi yang tidak ada alasan syar'i atau uzur syar'i. Kemarin kita jelaskan bagaimana seorang Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, yang meminta izin kepada Rasulullah SAW agar tidak ikut berjamaah, dan itu wajar sekali karena tidak ada yang mengantar, apalagi di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu subuh di zaman tersebut. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapatkan ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti wajib rukuk bareng. Apa maksudnya? Salat berjamaah.
Kemudian Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umi Maktum yang buta ini bertanya, "Asami'ta nida?" Apakah sampai ke rumah kamu suara azan? Kata Abdullah, "Iya." Izan, kalau begitu wajib datang ke masjid. Untung di sini sekarang ada speaker, mungkin perlu ditambah speaker biar merasa bersalah. Ada orang yang minta dispensasi karena memiliki kewajaran, tetapi Rasulullah SAW tidak memberikannya. Sementara barangkali kita yang tidak ada alasan, mungkin alasannya karena menomorduakan sholat, dan itu adalah dilarang. Itulah sebabnya kenapa masjid hanya penuh di waktu Ramadan saja. Itulah orang-orang Yahudi dan Israel dulu pernah mengatakan, "Demi Tuhan, sesungguhnya kami tidak akan pernah takut kepada orang Islam kecuali sholat subuh mereka sama seperti sholat Jumat." Jadi ukurannya sholat subuh. Karena sholat subuh kata Rasulullah itu adalah indikator munafik atau tidaknya seorang muslim. Yang berat dilakukan sholat oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi begitulah Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'ahum ijtama'u ajal." Apabila Rasulullah SAW sudah melihat jamaahnya kumpul semua, maka beliau tidak mengakhir-akhirkan, melambat-lambatkan, maka beliau menyegerakan. Tetapi apabila melihat ada yang belum hadir, kemudian Rasulullah SAW selalu bertanya, "Kenapa si ini tidak hadir?" Ada yang bilang dia sakit, ada yang bilang dia pergi keluar kota. Maka apabila ada orang yang tidak dapat alasannya belum sampai ke masjid, beliau akan menunggu. Dan apabila ada yang lambat, beliau akan mengakhirkan sholat. Wasubuh, sementara subuh, kan Nabi SAW yusolliha bi golasin. Nabi Muhammad SAW sholatnya ketika subuh dalam keadaan masih gelap. Ini menunjukkan kalau isya diakhirkan, kalau subuh diawalkan. Nabi melihat situasi dalam sholat isya, apabila jamaah sudah kumpul, semua sholat akan dimulai, apabila belum akan menunggu dan mengakhirkan. Maka ini adalah alasan kalau di masjid ini kadang-kadang ada kajian lewat dari waktu isya, itu jangan sampai ada yang komplain. Apalagi sampai berdiri kemudian mengacungkan tangan, ini salah. Yang dilakukan di sini ini karena mengakhirkan sholat, karena tahunya satu hadis saja, padahal ada hadis yang lain. Jadi boleh mengakhirkan sholat isya kalau itu adalah ada kemaslahatan. Maka Rasulullah SAW di sini justru sunnahnya adalah mengakhirkan sholat. Nanti ada hadis di mana Rasulullah SAW sholatnya itu lebih dari larut malam, lewat dari pertengahan malam. Siti Aisyah pun sampai bengong. Kenapa Nabi Muhammad SAW keluar sholat isya di waktu lewat dari larut malam? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Inilah waktu sebenarnya laulaan asyuqa ala ummati." Inilah waktu sholat isya yang sebenarnya kalau sebenarnya umatku mampu. Karena itu kalau untuk kemaslahatan, untuk pengajian, untuk kajian, untuk apa saja, itu dibolehkan. Tapi kadang-kadang ya di Masjid Al-Ihsan sebetulnya banyak yang sedikit komplain. Kenapa kalau pengajian itu, terutama pengajian Sabtu itu dilakukan setelah maghrib, waktunya jadi sempit, padahal kajiannya masih bisa diteruskan. Kenapa tidak mulai sholat isya? Itulah yang sampai sekarang masih dikhawatirkan. Apakah sholat isya masih bisa dulu? Atau kalau ada pengajian maghrib itu sambil nunggu sholat isya? Apakah orang yang ikut pengajian waktu maghrib itu niatnya adalah menunggu sholat isya, atau mengaji sekalian sholat isya, atau menunggu isya ekstranya yang bukan pengajian? Oleh karena itu ada yang minta permohonan kepada masjid
Isya. Takutnya ada orang yang setelah sholat Isya tidak mau duduk di masjid. Lebih baik walaupun sambil menunggu, mudah-mudahan ada berkahnya sambil menunggu sholat, sambil mencari ilmu. Itulah mungkin pilihannya. Kemudian perbedaan para ulama berkaitan batas akhir sholat subuh. Sholat Isya atau sholat subuh sepertiga awal malam. Ini ada hadisnya di mana Rasulullah SAW 2 kali pernah diimami oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun ke bumi memberikan contoh sholat kepada Rasulullah 5 waktu, dan 2 kali ini malaikat Jibril mencontohkan waktu sholat Isya seperti kita. Setelah azan sekarang, kemudian sholat Isya. Kemudian ada hadis yang pertama dalam bab ini yang menyatakan di pertengahan malam. Jadi kalau malam itu dimulai dari maghrib sampai dengan subuh, maka dibagi 3. Maka di tengah-tengah itulah yang disebut dengan akhir batas sholat Isya. Kemudian ada yang mengatakan sampai sebelum subuh. Hadisnya apa? Ada hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, an-naumu laisa bi ifratin wala bi ifratin wala bi ifratin. Bahwa tidur tidak dalam keadaan sholat Isya itu bukan melalaikan waktu sholat, bukan melalaikan waktu sholat, bukan melalaikan waktu sholat. Rasulullah mengulang-ulangnya. Yang melalaikan waktu sholat adalah orang yang sengaja mengakhirkan. Jadi orang yang sengaja mau sholat Isyanya larut malam itu tidak dilarang. Bahkan nanti hadis yang mengatakan, yang hadis Siti Aisyah tadi, inilah sebetulnya waktu sholat Isya. Kalau lakukan memberatkan kepada umat. Sholat subuh dilakukan pada waktu awal dan tidak diakhirkan. Ini yang penting sekali sholat subuh itu, karena Rasulullah SAW sholat dalam keadaan gelap, kemudian selesai dalam keadaan beliau bisa melihat wajah orang dan mengenali. Kadang-kadang terjadi di pondok pesantren, kiainya bangun terlambat, kemudian santrinya semuanya nunggu imam. Pokoknya tidak bisa sholat subuh kalau tidak diimamkan oleh kiai. Desa, padahal sah saja. Kebetulan kiainya kesiangan ataupun mungkin sering kesiangan sampai nunggu kiainya mungkin keluar setelah subuh atau mungkin lambat baru sholat. Padahal sunnahnya adalah segera sholat subuh. Golasin itu adalah setelah pecah waktu fajar sidik, maka sudah masuk waktu sholat, masih dalam keadaan malam. Bahkan dalam riwayat lain juga disebutkan tadi sudah terlihat wajah seseorang dan bisa dikenali. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali 2 hadis yang berkaitan dengan waktu sholat. Tentunya kita tidak bisa memandang remeh waktu sholat ini, karena pertama sholat itu sendiri adalah awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Sholat adalah amal perbuatan yang akan menjadi penjamin sah dan tidaknya amal perbuatan lain, lolos atau lulus dan tidaknya amal kebaikan yang lain. Sementara sah sholat itu ada 2. Yang pertama adalah terpenuhi syarat, yang kedua terpenuhi rukun. Di antara syaratnya itu adalah masuk waktu sholat. Kalau seandainya sholat dilakukan tetapi sudah di luar dari waktu sholat dalam pengertian sahun, fawailul lil musallin. Sholatnya bukan jadi pahala, tetapi sholatnya mencelakakan. Ada sholat yang mencelakakan, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang dari sholatnya itu lalai, tidak disiplin waktu, tidak mencari afdalullah, waktu yang paling afdal, masuk ke waktu ikhtiari, bahkan akhirnya waktu yang daruri. Apa yang menyebabkan manusia lalai daripada menghadap Allah Subhanahu wa
keinginannya. Tetapi ketika menunaikan kewajiban kepada Allah, itu mereka melalaikan. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu. Aku akan perkenankan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, falyastajibu, tetapi mereka juga harus menunaikan perintah-perintahku. Jangan sampai banyak minta tetapi tidak melakukan khidmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta. Kira-kira banyak mintanya, banyak ibadah.